Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabar perkembangan respon MSCI terhadap reformasi transparansi pasar modal Indonesia di bulan April 2026 ini, MSCI kembali mengumumkan untuk menahan penyesuaian indeks saham Indonesia. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan bahas bersama dengan pengamat pasar modal. Ada Mas Hendra Wardana yang sudah bergabung bersama kita di sini. Mas Hendra, terima kasih banyak sudah hadir melalui Zoom ya. Langsung saja nih kita ngomongin tentang poin-poin yang diumumkan oleh MSCI. Apa aja poin-poin? Kan ada beberapa tuh ya poin yang memang diumumkan. Tapi yang menarik perhatian dan menjadi sorotan itu apa aja dan kenapa nih Mas Hendra? Iya, kalau misalnya kita lihat pada hari ini HSG melemah ya, melemah 0,59% atau di level 7.549. Karena memang terkait dengan sentimen dari MSCI, di mana MSCI kembali menunda review konstituen saham Indonesia pada periode Mei 2026. Meskipun kalau misalnya kita sama-sama tahu bahwa eh, OJK dalam hal ini telah melakukan sejumlah reformasi ya, menyatakan akan mengevaluasi terkait dengan konsistensi ruang lingkup dan efektivitas implementasi kebijakan, termasuk katakanlah terkait dengan aturan free float. Tapi kalau misalnya kita lihat terkait dengan hal ini, MSCI tetap melakukan penyesuaian terbatas. Salah satunya adalah yang paling mengkhawatirkan sebenarnya menghapus saham dengan kategori high concentration shareholder atau yang bisa dikenal dengan HSC. Salah satunya saham-saham yang terdampak pada hari ini adalah saham-saham yang mengandung high concentration, itu ada saham DSSA. Dan kalau misalnya kita lihat DSSA hari ini melemah 13,15% pagi ini. Terus kalau misalnya kita lihat juga ada eh, saham Brand juga melemah kurang lebih pada pagi hari ini itu melemah sebesar 7,2%. Jadi ini yang disampaikan oleh MSCI keterbukaannya pagi hari ini sehingga berdampak terhadap IHSG. Walaupun memang harapannya memang penurunan sebesar 7.549 ini atau 0,59% ini tidak terlalu besar atau masih kuat di level psikologis IHSG di level 7.500. Ya, ini adalah situasi per 21 April ya, Mas Hendra ya, tadi sempat memerah di bukanya. Apa sebenarnya menjadi pertimbangan dari MSCI itu sendiri kira-kira Mas Hendra? Ya, pastinya MSCI berharap bahwa Indonesia bisa lebih transparansi ya terkait dengan free float terkait dengan kepemilikan, karena yang pernah saya juga sampaikan bahwa keterbukaan informasi itu salah satu hal yang penting bagi MSCI gitu loh. Begitupun juga Indonesia dianggap masih belum transparansi terkait dengan kepemilikan gitu kan. Baik itu katakanlah outstanding share-nya berapa persen, tapi yang dijual ke publik justru eh, sahamnya masih dimiliki oleh owner atau kolega dan sebagainya. Nah, yang diharapkan adalah yang benar-benar dijual ke publik, ya yang beli adalah benar-benar publik gitu loh, bukan dari stakeholdernya gitu loh. Baik itu dari sisi apa namanya perusahaan-perusahaan yang terafiliasi gitu. Berarti ini tugas atau PR-nya masih panjang ya dari pembuat kebijakan atau apalagi sih yang mesti harus diperhatikan? Iya, salah satunya memang OJK juga kan sudah mewanti-wanti terkait dengan emiten-emiten yang dianggap memang sebagai concentration shareholder, bisa dibilang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan free float-nya. Walaupun memang kita harus lihat nanti untuk 1 tahun ke depan, karena ketika misal memenuhi kebutuhan free float-nya ini dengan melakukan cara seperti apa, apakah corporate action, red issue dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kebanyakan red issue, takutnya juga market kan akan merespon juga negatif gitu loh. Makanya pasti akan diatur nanti dengan Bursa Efek Indonesia ke depannya seperti apa gitu. Oke, dan ini kan pengumumannya sekitar 20 April ya, dan akhirnya di hari berikutnya market seperti IHSG itu ambruk begitu untuk saat merespon dari pengumuman tersebut. Sektor-sektor apa aja sih tapi yang akhirnya memberikan penguat juga gitu buat IHSG di Indonesia ini? Iya, sebenarnya kalau misalnya kita lihat untuk
untuk pagi hari ini sebenarnya saham-saham atau sektor apa gitu ya yang mengalami penguatan atau misalnya yang mengalami penurunan signifikan. Tadi yang Hmm. mengalami penurunan signifikan pastinya adalah yang terkonsentrasi yang sangat tinggi gitu ya, termasuk saham-saham seperti DSSA, Brand gitu. Tapi kalau misalnya memang hari ini saham-saham yang mengalami penguatan justru saham-saham transportasi gitu. Saham-saham transportasi mengalami penguatan. Kalau misalnya kita lihat pagi hari ini atau sesi satu hari ini menguat 1,97%. Dan kalau misalnya kita lihat basic industri juga masih menguat sebesar 2,58 karena masih sentimen ya terkait dengan Selat Hormuz yang masih dengan penuh ketegangan, Donald Trump dan Iran masih sama-sama kuat adu-adu argumen di sana. Tadinya sempat apa namanya berdamai negosiasinya, sempat Selat Hormuz dibuka dan sebagainya, tapi akhirnya berantem lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat basic industri juga masih menguat sebesar 2,58%. Salah satunya ada saham BRPT yang mengalami penguatan signifikan sebesar 9,35%. Terus juga ada emiten emas yang masih menguat 4,89%. Terus juga ada saham TINS menguat 3,98% dan TPIA menguat 5,76%. Memang hari ini penurunan dari IHSG sebesar 0,59% di sesi satu hari ini memang lebih ke arah sentimen saham-saham yang mengalami terdampak dari MSCI ini adalah yang saham-saham tadi ya konsentrasi tinggi yang mengalami penurunan sangat signifikan karena memang market cap-nya bisa dibilang cukup besar. Seperti di SSA market cap-nya sangat besar, dia mengalami penurunan 13%, terus juga saham Brand juga mengalami penurunan sebesar 7,2%. Ini adalah saham-saham yang menjadi pemberat bagi IHSG pagi hari ini. Oke. Eh, tapi untuk asing sendiri responnya bagaimana nih, Mas Hendra, terkait pengumuman MSCI? Ya, kalau misalnya untuk siang hari ini datanya kita masih belum bisa lihat, tapi memang kecenderungan kalau misalnya kita lihat untuk perdagangan hari ini kurang lebih memang tidak ada aksi signifikan ya. Kenapa saya bilang tidak ada aksi signifikan, walaupun memang komposisi dari asing net buy net sell kita masih belum bisa lihat di sesi satu hari ini, tapi setidaknya dari value itu kita bisa lihat bahwa rata-rata value harian di sesi satu itu masih standar, masih di angka 8, 9, 10T dan hari ini itu 9,8 triliun. Jadi memang masih belum ada aksi net sell yang bisa dibilang besar kalau misalnya dari value gitu kan. Biasanya kalau misalnya memang ada aksi distribusi yang sangat besar atau asing melakukan net sell, biasanya value-nya itu pasti akan langsung tinggi. Tapi ini value-nya masih standar sebesar 9,8 triliun. Jadi memang masih masih dibilang masih masih relatif stabil. Dan kalau misalnya kita lihat saham saham DSSA yang mengalami penurunan sebesar 13% sendiri, itu kalau misalnya kita lihat value-nya itu masih sebesar 165 miliar. Jadi memang masih masih sesuai dengan rata-rata hariannya. Begitupun juga saham Brand untuk hari ini kalau misalnya berdasarkan data, kalau misalnya kita cek memang sama masih 149 miliar. Jadi memang ini masih rata-rata hariannya. Jadi masih belum ada panic selling banget sebenarnya dari sisi value, tidak ada peningkatan yang signifikan, tapi memang secara persentase memang bisa dibilang sangat besar karena mengalami penurunan 13% dan 7% untuk kedua saham tersebut. Oke, tapi kalau begitu sejauh ini dampak dari pengumuman MSCI terbaru ini, apakah perlu dikhawatirkan atau buat para retail ini atau masih cukup wait and see aja? Ya, balik lagi ya, saya rasa para investor juga sudah semakin cerdas. Jadi ketika misalnya mengetahui bahwa MSCI memang kembali bekukan atau nge-freeze atau misalnya tidak menambahkan bobot, bukan berarti kita tidak ada peluang untuk mendapatkan return di capital market. Terbukti bahwa penurunan hari ini bisa dibilang terbatas. Dan kalau misalnya dari sisi teknikal pun memang ada area gap
di sana di level 7.527 dan hari ini juga sudah tertutup gap tersebut dengan harapan bahwa ketika gap gap tersebut sudah tertutup akan kembali rebound. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para investor? Pastinya para investor juga akan lebih selektif lagi, harapannya lebih selektif lagi ketika misalnya saham-saham holding yang concentration tinggi ini bisa dibilang lagi dibatasi atau dibuang dulu oleh MSCI, lebih baik dihindari dulu, pilih saham-saham yang notabene potensial. Kayak tadi yang saya bilang ketika misalnya masih ada sentimen ketegangan politik, otomatis saham-saham basic industri di sana diuntungkan. Gitu. Mungkin kita bisa trading atau memanfaatkan momen-momen di saham-saham tersebut. Tapi ketika misalnya nanti kecenderungan wah Donald Trump dan apa namanya dan Iran sudah mulai berdamai, bisa pilih saham-saham finance yang biasanya akan cepat untuk recovery. Kita harus bisa baca peluang ke depannya kira-kira akan seperti apa. Walaupun memang bisa dibilang agak sulit ya karena Donald Trump kemarin aja contoh ketika misalnya Donald Trump bilang kita sudah berdamai tiba-tiba tiba-tiba bilang kita apa namanya bersih tegang lagi dan sebagainya gitu sih. Oke, jadi itu kurang lebih strategi yang bisa diterapkan gitu ya, Mas Hendra ya. Tapi Betul. kan tadi ada memang saat ini situasinya ada MSCI dan juga ada situasi, apa namanya, politik Geopolitik. global itu, Hmm. geopolitik itu. Dari 2 isu ini sebenarnya yang paling memberatkan buat market Indonesia tuh yang mana sih? Sebenarnya yang paling memberatkan dari domestik kita sih itu kalau misalnya ditanya sebenarnya enggak. Kedua hal tersebut betul tapi yang paling berpengaruh adalah terkait dengan kondisi makro kita sih. Kondisi dari makro kita. Makro kita maksudnya apa ya, paling penting adalah APBN kita nih, nanti APBN kita defisitnya seperti apa, karena hal ini ditakutkan ketika misalnya defisit kita makin melebar, rating kita yang dikhawatirkan downgrade. Nah, ini membuat para pelaku investor asing khususnya akan lebih hati-hati untuk menginvestasikan dananya di Indonesia. Nah, ini yang akan bikin dana aliran asing ini akan seret. Nah, kalau misalnya kita lihat juga ketika misalnya uh, pemerintah sudah menaikkan BBM non subsidi. Nah, kita akan lihat update-nya nanti dari BPS 1 bulan ke depan tingkat inflasi kita seperti apa. Kalau misalnya tingkat inflasi kita tinggi, nah hal yang dikhawatirkan adalah Bank Indonesia pastinya akan menaikkan suku bunga. Nah, kalau menaikkan suku bunga, ini otomatis akan membuat capital market khususnya akan semakin terdepresiasi. Gitu. Makanya suka nggak suka kita harus melihat juga kondisi dari global dan kondisi dari domestik kita. Gitu. Oke. Dan, karena masih pengumumannya ditahan begitu ya, masih Hmm. di-freeze juga oleh MSCI, ini kan masih akan ada review lagi di bulan Juni gitu kan, pengumumannya. Tapi di tanggal 12 Mei nanti, pengumuman rebalancing itu tetap masih ada begitu kan, Mas Hendra. Nah, itu apakah ada strategi yang juga perlu diinikan oleh retail untuk menuju ke sana? Iya, pastinya rebalancing itu bisa dibilang ada dalam arti gini, eh, akan melihat lagi MSCI akan melihat lagi implementasi kebijakan di Indonesia ya, yang diharapkan oleh MSCI seperti apa. Tapi saya rasa dalam waktu dekat ini masih belum ada rebalancing dalam arti belum ada penambahan bobot untuk saham-saham Indonesia di MSCI. Yang ada tadi untuk pengurangan atau mengurangi saham-saham yang pastinya high concentration gitu kan. Jadi bisa dibilang kalau dibilang dampaknya akan seperti apa dan fokusnya kemana, saya saya berharap ya tadi aja kita bisa baca momentum-momentum, pilih saham-saham sesuai dengan momentum yang benar-benar lagi bagus karena memang untuk MSCI sendiri dia masih nge-freeze kita dan mungkin bisa butuh waktu lama ketika misalnya memang MSCI melihat bahwa implementasinya sudah dijalankan dan apa yang diharapkan oleh MSCI di capital market kita sudah sesuai, otomatis pasti dia akan akan masuk lagi ke market kita. Yang paling penting adalah jangan sampai MSCI mendowngrade kita dari emerging market ke frontier market karena itu pasti akan berdampak sangat besar. Capital outflow-nya juga sangat besar. Nah, pastinya terdampak sekali untuk market kita.
Oke, terakhir Mas Hendra mungkin ada proyeksinya dan sekaligus mungkin harapannya juga kali ya, tadi kan, apakah kira-kira nanti ke depannya ini akan bisa segera cepat selesai gitu pengumuman dari MSCI-nya? Ya, kalau saya rasa kalau misalnya untuk MSCI sendiri, para investor juga, yang paling penting itu tadi ya, jangan sampai kita di-downgrade. Yang paling penting ketika misalnya jangan sampai di-downgrade ya sebisa mungkin pemerintah kita juga melakukan kebijakan-kebijakan yang bagus untuk ekonomi karena pasti akan berdampak dan jangan sampai ketika misalnya, ekonomi kita kurang baik, otomatis kita akan di-downgrade. Nah, itu yang dikhawatirkan. Pasti MSCI juga akan melihat itu semua dan paling penting adalah kebijakan-kebijakan terkait dari yang diminta oleh MSCI termasuk keterbukaan informasi, baik itu katakanlah free float dan sebagainya itu harus dipenuhi. Setidaknya adalah supaya kita tidak di-downgrade dari frontier market, sorry, tidak di-downgrade dari emerging market ke frontier market. Nah, kalau misalnya untuk IISG sendiri seperti apa yang tadi saya sampaikan, IISG itu ada area gapnya di level 7.527 dan tadi juga sudah sempat kena ke level tersebut, lalu mantul saat ini di level 7.549 walaupun memang masih dalam kondisi yang merah dengan harapan support psikologis 7.500 atau di level moving average 10-nya di level 7.300-an ini menjadi support yang kuat untuk IISG. Walaupun saya masih sangat yakin ISG dalam waktu dekat akan rebound balik lagi ke level 7.700. Baik, tentunya kita masih akan terus, nantikan ya bagaimana nanti keputusan dari MSCI, tapi sepertinya semua harapan dari retail sama seperti Mas Hendra, agar tidak ada tindakan downgrade gitu ya untuk market Indonesia. Baik kalau begitu terima kasih banyak Mas Hendra untuk perbincangannya, dan demikian untuk topik cuanomis kali ini, sampai bertemu di topik-topik lainnya. Sampai jumpa.